atas peranannya merekrut dan mempengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Ada remaja umur 18 tahun sedang diamankan oleh Densus 88 Lampung, Pak, dari Pajar Bulan, Lampung Barat. Direkrut oleh kelompok radikal, kelompok teroris jaringan JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Dia rekrutnya bukan ketemu langsung, lewat grup WhatsApp. Nah, adminnya ini anak remaja umur 18 tahun sedang dititipkan di rumah aman oleh Satgaswil Densus 88 Provinsi Lampung. Bayangkan, cuci otak itu bahaya. Virus penyakit merasa paling iman, merasa paling Islam, lalu mengkafirkan orang lain. Halo, nggak nyangka kan kita, Pak, di negeri yang dingin Lampung Barat kok ada yang tercuci otaknya, dan tidak lagi melalui pertemuan langsung tapi melalui media sosial. Makanya hati-hati, bukan penampilan ukuran orang beriman itu. Ad-dinu husnul khuluq. Din Islam ini adalah akhlak yang baik. Islam ini agama yang berbasis pada perilaku, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, karena penampilan bisa menipu, ya Pak ya. Penampilan malaikat dalamnya belis, penampilannya malaikat dalamnya demit. Dalam bahasa Arab nyebutnya talafi. Talafi itu bahasa kerennya kamuflase. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada yang namanya waluyo, Pak. Waluyo itu kalau kata orang Palembang, wajah lugu ati buayo. Ngapunten nggih. Yang namanya waluyo ngapunten nggih, itu waluyo Palembang. Kita boleh jadi tertipu oleh penampilan. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada pantun di media sosial, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Di TikTok glowing skincare, begitu ketemu burik taunya. Kita tertipu dengan penampilan. Makanya ada sabda Kanjeng Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, dimana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada istilah, Pak, preman berjubah. Hari ini ada orang-orang yang berjubahkan agama, dia menggunakan peci dan imamah, pakai sorban, baju putih, malah gamis panjang, tapi kelakuannya persis kayak kelakuan preman. Ini sudah disampaikan oleh Nabi, inilah hamba yang paling dibenci. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Islam ini bukan wajahnya, bukan gayanya, tapi Islam itu dilihat pada ketulusannya dan perbuatan nyatanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, ukuran mukmin itu Pak bukan peci, bukan janggut, bukan jidatnya nganti kapalan, bukan jubahnya. Ini ngapunten ini. Zaman Nabi itu ada orang yang secara penampilan kayaknya soleh banget penampilannya. Namanya Dzulkhuwaisirah. Jidatnya nganti kapalan. Saking rajinnya sujud. Qatul lihyah. Janggutnya lebat. Muqallitut thiyab, pakai baju gulung setengah betis. Orang Jawa nyebutnya apa Pak? Cingkrang ya. Ngapunten ini hadis loh, bukan karangan saya. Jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, celananya cingkrang. Kalau sholat begini caranya. Nah, kerjaannya ngejar kaki orang, kerjaannya. Dzulkhuwaisirah itu sedemikian rupa Bapak Ibu, tapi Nabi menyebutnya apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mbok ya dia halus sedikit asu gitu loh Pak. Napa kiri nggih? Yang halus apa segawan ya Bu? Segawan rokok. Lah coba kebayangkan kali jenengan ada orang rajin sholat nih, jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, bajunya cingkrang, tapi Nabi katakan dia anjing neraka karena dia nggak punya akhlak. Orang lain yang beda sama dia dikafir-kafirkan, halal darahnya, merasa paling bener dewek, merasa paling beriman sendiri. Makanya hati-hati, bukan penampilan ukuran orang beriman itu. Ya kalau ukurannya jidat kapalan gampang. Orang yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1, karena saking rajinnya sujud, sekali tahajud sujudnya 1 jam, pantesan kapalan Pak. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Jajal kalau nggak percaya, jenengan Pak. Tiap sujud diurak. Nggak usah tahajud, hitam jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Yang keempat, disedot pakai alat bekam, hitam juga. Yang kelima, kepergok sama istrinya lagi chatting sama cewek, akhirnya oleh istrinya diketok pakai wajan, canting kena jidatnya, hitam juga. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Ukuran orang Islam itu pada perilaku, pada akhlak, bahkan bukan pada KTP-nya. Lalu Nabi lanjutkan sabdanya, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo, ini buat bapak-bapak nggih Bu. Rungokna bapak-bapak, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, laki-laki sing tenanan, laki-laki idaman, laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik dengan istrinya. Tepuk tangan. Begitu dong. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau saya ambil perumpamaan, kalau saya ramah kalian jenengan wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah ya nggak diundang orang. Ya kan Bu ya? Pasti kalau saya kerjaannya marah-marah Pak, pasti ibu-ibu langsung pesan, besok jangan undang lagi itu Suparman, males ngedengarnya. Caleg ramah wajar, karena minta dicoblos. Caleg nggak ramah, udah nggak ramah, pelit, males nyoblosnya. Cuman saya heran emak-emak ini Pak, dikasih suaminya uang belanja 100.000 per hari masih monyong.
tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Payah kita ini, gimana mau berkualitas ya Bu ya, karena kita yang mentalnya salah. Pedagang ramah wajar, uang jualan. Pedagang itu kalau nggak ramah males orang beli. Ngapunten, ini ngajarin ibu-ibu seni marketing. Mengapa toko-toko Cina laku, Indomaret laku Pak? Karena ramah dan tidak ada tulisan dilarang ngebon. Jangan gebok, dilarang ngutang, jangan ditulis. Kalau orang mau ngutang omongin aja, nggak bisa ngutang di sini, modalnya nggak cukup gitu. Nggak usah pakai tulisan, orang males mampirnya. Kita juga kadang sekilit sih Pak, lagi nggak punya duit ngutang gula kopi ke warung tetangga. Wahai dapat duit jajan ke Indomaret. Mana orangnya Bu? Tunjukin Bu sama saya. Payah, gimana gak bangkrut orang tetangganya. Jadi kalau kita ini ramah itu wajar. Hanya saja yang luar biasa, kalau suami ramah dengan istrinya, itu yang luar biasa. Bu, bapak-bapak ini ramah Bu? Bapak-bapak ini baik? Hebat, ibu-ibu pandai menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat ya Bu ya. Jangan Bu, buka aib itu namanya. Sekali-kali ge Pak panggil istrinya Mama, merikirin Mama. Enten apa Papa? Mama tasik membersihkan teletong. Selesai, ada apa Papa? Bapak-bapak lenggah rien Mama. Ibu-ibu ini mau pamit kawin lagi nih kayaknya nih. Udah rasa-rasa aja kan tumben, biasanya nggak pernah ramah. Biasanya kerjaannya marah, kok tumben ramah. Begitu istri duduk Pak, rogoh kantong kanan, ambil duit 15 juta, banting meja, cereger. Ini duit apa Papa? Ini duit belanja Mama. Gue tuku beras, tuku terasi, tuku berambang, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup Mama? Yo malah turah Papa. Yo nek turah simpen kalih Mama. Nah begitu ge Pak. Ndak usah menanyakan lagi sisanya. Percayakan sama istri. Ibu-ibu ini pinter nyimpen duit. Begitu bini ngekep duit 15 juta mau nyimpen ke kamar, kata suami, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jerker, ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama melumah, capek Mama ngerumat anak-anak. Ini bonus 15 juta. Mangka tonang pasar Mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi. Alah Bu, mimpi nanti judul langit, terbang nih taruhnya nanti. Ya tapi beginilah Pak, kalau ibu-ibu ini sudah saya keker dari jauh, ini rai-rai istri nerimo semua ini. Ya nggak Bu? Rai-rai istri nerimo calon penghuni surga. Cuman ibu-ibu ini di mana saja sama Pak. Paling benci sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang. Yang mana orangnya Bu? Duduk sebelah mana tuh dia? Itu masalahnya, bukan tentang berapa nominalnya, bukan tentang berapa jumlahnya. Lah istri-istri di Indonesia ini istri-istri terbaik sedunia internasional, gitu bangge. Mana ada istri capek dapur, sumur, kasur digaji, nggak ada gaji kan Bu? Boten enten.
Di Arab istri digaji, suami kerja keras peras keringat banting tulang, ngumpulkan banyak duit, membayar pembantu didatangkan langsung dari Indonesia. Istrinya sudah bersolek di dalam kamar, suami yang tanggung jawab urusan rumah tangga, ngasuh anak ada babysitternya, jelas berapa bayarannya. Nah ibu-ibu jadi pengasuh, babysitter, tukang cuci, ngurumat suami, gak ada bayaran. Maka lelahnya ibu-ibu ini Allah ganti dengan surganya, amin. Lo katanya di neraka banyak perempuan, ya iya dong. Mengapa di neraka banyak perempuan? Atolatu finnari faro'aitu aktar ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi, dilalah ke neraka yang banyak perempuan. Tapi bukan orang bojong, bukan orang sekampung Odik, bahkan bukan orang Indonesia, itu orang Prancis, itu mungkin orang Amerika, orang Eropa. Apa bedanya orang bojong sama orang Amerika? Kalau di Amerika laki selingkuh, bini selingkuh, laki cewekan, bini cowok. Lah ibu-ibu udah capek, mana punya suami gatel bin ganjen, demi anak bertahan Pak, sakit memang rasanya. Kalau sama suami udah sebel rasanya. Makanya ibu-ibu ini Pak, kalau menjanda suaminya mati, ibu-ibu nggak kawin lagi kan? Mengapa ibu-ibu nggak kawin lagi? Bukan karena terlalu sayang sama suami. Sudah saya tanya, ada janda-janda muda Bu, sampean tasik noem, tasik nem, masih cantik, masih ayu, kok nggak kawin lagi? Sayang tak sama suaminya? Bukan Pak Ustadz, kapok. Ternyata kapok loh Pak. Trauma, takut dapat yang kayak gitu lagi, atau mungkin lebih parah dari itu. Ternyata itu yang membuat janda-janda gak mau kawin lagi. Mending jadi janda ya Bu ya, bebas, diajak ngaos mangkat, diajak ziarah Wali Songo mangkat, diajak ke Masjid Al Jabar mangkat, dolanan nang pantai mangkat, enak. Karena istri-istri itu trauma. Di Eropa sana Pak, perempuan saking emansipasinya kelakuannya ngelebihin suaminya. Makanya kalau saya lihat budaya Indonesia ini, kita masih berakhlak, kita doakan ibu-ibu masuk surga semua, amin. Contoh akhlaknya Nabi, Nabi nikah umur selawet 25 tahun. Makanya berdasarkan riwayat ini ada argumentasi begini, nikah paling cepat umur 21, di bawah itu namanya pernikahan dini. Nikah paling tepat umur 25 karena pernikahan Nabi. Nikah paling telat umur 28. Kata Mbah Maimun Al-Maghfurlah, Mbah Maimun Zubair Pak, nikah paling telat umur 28. Makanya kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Yang belum dapat jodoh, ini guyon gak beneran nggak? Yang belum dapat jodoh jangan khawatir. Kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun ini mungkin kapan-kapan. Wallahu a'lam. Nabi menikah usia 25 tahun. Yang dinikahi Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, janda umur 40. Itu orang Arab jahiliyah, anak bangsawan gak boleh kalau bujang nikah sama janda Pak. Bangsawan Quraisy, Nabi itu bangsawan Quraisy. Lah geger kota Mekah, Nabi nikah sama janda. Jangankan di Mekah zaman jahiliyah, di Bojong aja, ibu-ibu punya anak bujang ganteng, usia selawe, udah sarjana, pulang kampung, Mak aku pengen kawin. Sama siapa le? Tuh janda ujung kampung Mak, umur 40. Mamanya pingsan, bapaknya ngasah golok, nggak pulang upah suratan. Lah Nabi demi memuliakan wanita, nikah tidak sama gadis Quraisy, tapi nikah sama janda umur 40. Dibawa ke Ka'bah, tawaf dulu, pegang batu Hajar Aswad. Wallahi waulil qasam, ini demi Allah Nabi sumpah, saya berjanji Khadijah
tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Nabi janji gak poligami selama Khadijah masih hidup. Makanya riwayat ini menjadi petunjuk Pak bagi kita. Bapak-bapak boleh kawin lagi, bapak-bapak boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu, Pak. Lah itulah masalahnya, bini saya nggak mati-mati, asal jangan diracun ya, Pak. Dan Nabi membuktikan tidak poligami. Ini ilmu buat ibu-ibu. Sayyidah Khadijah tidak pernah dimadu, tidak pernah dipoligami. Bahkan semua anak Nabi dari Khadijah semua. Ada dari yang lain tapi meninggal sejak bayi. Semua putri Nabi itu dari Khadijah semua. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Tapi kalau saya nggak sanggup Pak 3 tahun. Kalau kata orang Palembang, buruk badang tergantung. Ya, tapi jangan ngeres dulu. Itu kaos lampu petromak. Ada orang ogan, amanah di Jemugan tertini, Pak. Ada orang ogan, udah kakek-kakek, si nenek meninggal. Belum nyampe 40 hari si Mbah Putri meninggal. Si Unggang, si kakek ini sakit menggigil. Sama anak diturus, kata anaknya, Mbak nak pecel. Mau pecel? Enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso? Enggak mau. Mbak nak sate? Enggak mau. Mbak nak kawin lagi? Katanya. Baru 40 hari meriang, Bu. Gak kuat enggak? Ini si kakek. Nabi 3 tahun udah menduda. Iyalah sempat Aisyah, tapi kan dipulangin dulu nunggu gede. Makanya istri kedua Nabi itu Sayyidah Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya bapak-bapak yang pengen kawin lagi cari yang umur 60, Pak. Itu ibarat mobil mogok itu, mah. Ya ini aja lah, Pak Ismail aja lah, Pak. Pak Ismail Fadil kalau pengen ini Bu Kades cariin, Bu. Nenek-nenek di Bojong yang umur 60 kemana? Mau tak kasih ke laki saya. Itu mah boro-boro kepake, nyerpis terus. Udah mau copot semua onderdilnya. Luar biasa kan Kanjeng Nabi. Makanya ngapunten, jangan sekali-kali memframing poligami ujuk-ujuk sunnah Nabi, karena nggak keturut oleh kita. Nabi nikah sama janda umur 40, lalu Nabi menikahi istri kedua nenek-nenek, nggak keturut sama kita, Pak. Iyalah menikahi Aisyah, tapi kan dibalikin dulu sama bapaknya. Itulah cara Nabi memuliakan perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan. Nabi bersabda kepada bujang-bujang sebaiknya mencari istri yang gadis, tapi Nabi sendiri menikahi janda. Tujuannya apa? Ingin tunjukkan kepada dunia, begini cara memuliakan perempuan. Jangan rendahkan kaum wanita. Sebaik-baiknya laki-laki yang mengangkat harkat martabat kaum wanita. Tepuk tangan lagi, Nurullah. Dan punya kecenderungan memuji kepada perempuan. Wanita itu, Pak, paling senang dipuji suami, tapi paling berbahaya ketika dipuji suami tetangga. Itu paling bahaya. Bapak-bapak ini bini dewek dibentak-bentak, bini tetangga dipuji-puji. Kita ingin kasih peringatan buat bapak-bapak ini, Bu. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dibaca orang, kita jangan macam-macam. Kelar hidup lo, kata anak sekarang. Ya iya, ukurannya kepada istri sendiri. Makanya Nabi kalau manggil istri, ya Humaira, wahai yang putih kemerahan. Lah mencek orang Sunda bodasnya, putih kemerahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerahan? Boro-boro. Padahal ibu-ibu terkadang-kadang dandan serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya
pink, daleman pink, ngaku tuh kan Pak, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, sampai nyangkut di gigi, giginya nganti pink juga. Lewat depan suami egol-egol, pengen dipanggil yang kemerah-merahan, tapi apa kata suaminya? Anak babi mau kemana ya? Mentang-mentang anak babi pink juga bapaknya. Istri itu paling senang dipuji suami, makanya Nabi memuji istri. Bahaya istri yang tidak pernah dipuji oleh suaminya. Nah hadirin wal hadirat, belum diangkat jadi rasul pun itulah akhlak Nabi. Gelarnya Al-Amin, dapat dipercaya. Dari kecil Pak Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Karakter akhlak Nabi itu. Maka usia 40 tahun Nabi kita resmi diangkat jadi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Ayat ini bukan cuma memutus intisab, penyambungan nasab antara Zaid sebagai anak angkatnya Nabi. Dalam tafsir As-Sa'di saya baca, ayat ini juga merupakan petunjuk tidak diperkenankan menggunakan predikat kebapaan atau predikat nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Fatimah selalu mengatakan qalan nabiyyu, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Fatimah tidak pernah mengatakan bapakku bersabda. Coba cari hadisnya Pak. Pernah nggak Fatimah mengatakan bapakku bersabda? Enggak kan? Hasan wal Husain putune Kanjeng Nabi enggak pernah mengatakan enjit anak, enggak pernah. Kakek kami, datuk kami bersabda, enggak pernah. Hasan wal Husain pun mengatakan qalan nabiyyu, Nabi bersabda. Sayyidah Fatimah tidak pernah mengatakan suamiku tercinta bersabda, enggak pernah. Aisyah pun berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Karena tidak boleh menggunakan itu lagi Bapak Ibu. Lah sekarang ngapunten nggih, ada orang yang ujug-ujug di 14 abad kemudian ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, nyebut Nabi Rasulullah datuk kami, dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Lah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Kanjeng Nabi. Ini apa namanya Pak? Kelakuannya bertolak belakang. Terjadi terbaru di Tangerang kemarin, ada Satkoryon Banser ingin ngikut pengajian Bahar bin Semit yang di pengadilan ngaku keturunan Nabi itu. Dia nyebut keturunan Nabi yang ke-28, kadang-kadang nyebut ke-37, kadang-kadang nyebut ke-39. Di pengadilan Pak nyebut begitu. Ada Satkoryon Banser ingin ikut ngaji, lalu ingin salim sama Bahar Semit. Tiba-tiba difitnah penyusup, digebuki nganti babak belur. Banyak Pak, sampai disundutin rokok. Halo, itu tak putune Kanjeng Nabi. Ada umat Kanjeng Nabi mau melok ngaji, dan orang ini jelas Satkoryon Banser. Lah lantas kemudian malah disundutin rokok, digebukin, bengep masuk rumah sakit. Ini sangat prihatin. Makanya saya menyatakan pada kesempatan kali ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat GP Ansor harus bersikap. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini kelakuan perman berjubah. Tepuk tangan dulu. Gak boleh, ini gak boleh dibiarkan. Kalau dia anak putune Kanjeng Nabi gak begitu kelakuannya Pak. Nantang-nantang, ngajak perang. Coba si Rizik Sihab itu bawa basoka,
asah golok. Lah anak putu ini Kanjeng Nabi kok sama nggak ada loman-lomannya sama umatnya Nabi, nggak ada kasih sayang sama umatnya Kanjeng Nabi. Bahar bin Smit ceramah dengan jamaahnya ngangkat celurit, siapa yang mau dia bacok? Siapa yang mau dia tebas? Lah kalau memang terjadi perang, Bahar bin Smit nyombol, ya bayar. Rizik Syihab kalau benar terjadi perang nyumput, kita pribumi inilah yang diadu domba, ya Pak ya. Akhirnya kita sebacokan antar kita, Pak. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, ceramah-ceramah yang provokatif ngajak perang kayak gitu, apalagi sudah nenteng-nenteng senjata, nenteng-nenteng golok, badik sebagainya, itu harus dipidanakan. Minimal itu provokasi dan penghasutan, Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan itu. Halo, begini soalnya, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensifati dalam surah At-Taubah, disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian semua umat Kanjeng Nabi rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Jadi rasul itu tidak mungkin orang lain, orang aneh. Min anfusikum, sifatnya ada 3. Azizun alaihi ma anittum, 1, berat betul rasanya baginya penderitaan kalian. 1, azizun, berat sekali. Alaihi, bagi Kanjeng Nabi itu, alaihi ma anittum, penderitaan umat Kanjeng Nabi ini. 1. Yang kedua, harisun alaikum, sangat risau sekali dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sayang betul sama orang-orang mukmin. Halo, itu sifat Nabi, Pak. 1, Nabi itu empati, takut betul umatnya ini susah. Makanya kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Karena ajaran Nabi itu betul-betul empati dengan umat yang susah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok kata cocok? Rungokno sing sugih-sugih, umrohnya nggak usah sering-sering. Lah ini Nabi empati sama umat. Lah ini di Indonesia, Pak, yang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi malah galak betul sama umat. Bukannya ngasih umat, malah ngedawir. Ngedawirnya nggak tahu-tahu, sama kiai-kiai lagi ngedawirnya itu. Anak putu ini Kanjeng Nabi itu haram nerima zakat loh, Pak. Lah dia sudah tahu haram nerima zakat, malah dia malakin minta sumbangan kepada umat. Harisun alaikum, yang namanya anak putu ini Kanjeng Nabi itu harisun alaikum, betul-betul risau kalau melihat umat Kanjeng Nabi niki, anak putu ini tuh, Pak, risau. Ini umat selamat nggak ya? Nggak ada pikiran mau ngangkat pedang ngajak perang. Sampai si Bahar ngomong, coba saya tadi keluar pintu tol sudah ditunggu, kata dia. Rasa-rasa seakan-akan mau ngebantai Bapak Ibu. Apa ini artinya? Berarti dia tidak punya empati. Bil mu'minina raufur rahim, sayang sama orang-orang mukmin. Makanya pewarisnya Nabi siapa? Al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Itulah mengapa definisi ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Coba
kiai-kiai kita Pak, coba kiai-kiai kita sayang semua sama umat kan? Gini bagi sayang semua. Mana ada kiai-kiai kita pamer hebat-hebatan? Nggak ada. Petantang petete ngajak gelut? Nggak ada. Apalagi kita ini punya al-maghfur lah Kiai Ahmad Soddiq. Kalau lihat penampilan, tidak ada yang tahu kan kalau ulama besar beliau. Hidupnya sederhana, prihatin. Malah wali santri yang salah ngirim beras buat anaknya, nanya sama Mbah Yai Soddiq, Pak, Pondok Darussalamah mana? Tuh di situ. Pak, minta tolong bawain berasnya. Yang mikul beras Mbah Yai Soddiq. Lah kalau Mbah Yai Soddiq ini Kabib Ba'alawi, udah petantang marah-marah, Pak. Kurang ajar ente ya, aneh cucu Nabi. Udah petantang petenteng main gebuk itu, jangan-jangan Pak. Ulama-ulama kita tertawadu, pakaiannya sederhana, nggak pernah flexing, nggak pernah pamer harta, nggak pernah pamer rumah mewah, nggak, apa adanya. Karena ngapa? Alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Karena beliau menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini tak contohin kisah nyata. Halo, ngantuk nggak Bu? Kan ngaji ada yang ringan, ada yang agak gimana gitu ya. Ini ceritanya begini, Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ini pasti ahlul baitnya nih Pak, karena disebutkan Hasan wal Husain sakit. Ketika Hasan wal Husain sakit, Bapak Ibu, Ali karramallahu wajhah ngucap sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali, Fatimah, puasa yuk. Puasa apa? Nazar, biar Hasan wal Husain sembuh. Nah, berarti nazar itu boleh Pak. Nazar itu boleh. Sekali-kali nazar kitanya, tapi jangan lupa bayar. Kita mah nazar ngucap, bayar lupa. Jangankan nazar, utang sama tetangga aja nggak bayar. Ngutangnya nyembah-nyembah, begitu ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Jangan kayak gitu. Jadi begitu ngucap ikrar nazar, kalau Hasan wal Husain sembuh mau puasa 3 hari, lah sorenya mari Pak. Yang namanya ahlil bait Nabi nggak mungkin nunda bayar utang. Ini mah ada Pak, ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, ngomong apa dia? Ngutang sama kiai ditagih, Beb, utang ente sama aneh 10 juta. Apa kata dia? Kiai, nanti yang bayar utang aneh kakek aneh di akhirat. Mapas. Njit anak katanya. Mapas. Loh kok ada anak putu ini Kanjeng Nabi kayak gitu kelakuannya Pak? Nanti njit anak yang bayar utangnya kata dia. Ini kan betul-betul manipulasi alias penipuan. Lah langsung bayar utang. Kata Fatimah, nggak ada yang dimakan buat sahur. Udah kita niat aja sahur minum air putih. Niat. Imam Ali kerjanya sama orang Yahudi. Berarti kita ini kerja muamalah dengan orang beda agama ya boleh. Dapat upah, dibelikan gandum, dibuat roti untuk berbuka puasa. Lah menjelang berbuka puasa, datang orang anak yatim yang sudah beberapa hari kelaparan. Nggak tega Imam Ali, dikasih sama anak yatim tadi berbuka cuman minum air, nggak ada yang dimakan. Sesusah itu ya Pak Bu ahlil bait Nabi itu. Boro-boro pamer harta loh Pak. Bayangkan sesusah itu. Sayyidah Fatimah itu bajunya tambelan loh Bu. Makanya jenengan jangan sekali-kali ngomong begini, yuk kondangan Mak, kata suaminya. Waduh, pakai baju mana ya? Nggak ada baju. Nggak ada baju, selemari penuh. Bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu, ibu-ibu ini bajunya pengen ganti-ganti kalau kondangan. Tapi kalau bapak-bapak cuman punya batik satu. Kalau kondangan itu aja yang dipakai, ya nggak Bu? Nah, makanya bapak-bapak masuk surga semua ini, amin. Hebat bapak-bapak. Batiknya itu toh, itu aja dipakai nggak malu, biasa aja. Nah kalau emak-emak ini Pak, mana harus matching lah dia. Kerudung pink, baju pink, tasnya juga ikut pink. Di matching. Nah Fatimah itu bajunya tambelan, hidupnya sederhana. Jadi singkat cerita berbuka hari pertama nggak pakai makanan, cuman minum toh. Sahur lagi hari yang kedua, cuman minum saja. Imam Ali cari nafkah lagi, bikin roti lagi. Nah, mau berbuka datang orang miskin, kelaparan juga. Kasih semua kepada orang miskin tadi.
Hari ketiga juga begitu, pas mau berbuka datang tawanan musuh yang dilepaskan, mau pulang kampung nggak ada bekal, itu pun kelaparan. Oleh Imam Ali makanan berbuka dikasih semua. 3 hari puasa, sahur cuman minum air, berbuka pun cuman minum air. Miring jalannya, miring Pak, miring. Jalan miring-miring itu ke rumah Nabi. Ini pinter, kalau bahasa kita calak ini Imam Ali. Kata Imam Ali, yuk kita ke rumah kakeknya Hasan Husain. Ya kan, kalau ke sana kan pasti tawarin makan kan. Datang ke rumah morotua Pak. Ya curiga Nabi kok jalannya miring-miring ini. Fatimah, ada apa ini kata Nabi? Diceritakan oleh Fatimah. Oi, nangis Nabi Bapak Ibu. Nabi nangis loh Pak. Apa Nabi mengatakan begini? Ya Allah tega amat sih. Ini kan ahli baitku, kok dibiarkan lapar begini? Tidak. Turun firman Allah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini luar biasa Pak. Ayat ini turun untuk Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Pak. Ayat ini khusus untuk beliau berdua itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Ya iyalah, kalau kita nggak mungkin kita kasih ke orang, kita puasa jadi nggih. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Miskinan untuk orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman untuk anak yatim yang telanjang, wa asira, dan untuk tawanan yang hendak pulang ke kampungnya. Itulah ahli bait Nabi. Anak putu ini Kanjeng Nabi nggak mungkin meras umat Nabi, nggak mungkin memanipulasi umat Nabi. Kalau di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin dia memanipulasi, nggak mungkin. Nah, dilalah Bapak Ibu. Ada sabda Kanjeng Nabi, tumma fitnatu sarra. Nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Umatku sedang membangun, umatku sedang damai-damainya. Ya sekarang ini nih, namanya fitnah sarra. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Dimana fitnah itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Yaz'umu annahum minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Halo, zamannya sudah tiba. Di Indonesia Raya tercinta ada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang hanya mengandalkan hidung mancung, tiba-tiba ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nabi sudah katakan yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, mereka bukan anak cucuku. Halo, jangan lagi percaya. Dan berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menurut studi kitab masak, mereka tidak punya catatan sampai 6 abad lamanya. Yang kedua, berdasarkan kitab tarikh, tidak terkonfirmasi dalam kitab sejarah manapun. Dan berdasarkan tes DNA saintik, DNA mereka G bukan J1. G itu Pak, orang Arab aja bukan. Mereka ini aslinya etnis Kaukasia, bangsanya Yuda. Kalau agama asal mereka itu Yahudi Askenazi, yang dulu juga mengaku keturunan Nabi di dinasti Fatimiyah, namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habhab atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kemungkinan besar Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi atau Al-Habib atau Al-Habhab itu sama dengan Ubaidillah bin Ahmad yang mereka sebut dengan sebutan Al-Muhajir, karena tak terkonfirmasi sama sekali. Mulai hari ini hati-hati. Halo, tinggalin dulu yang itu, terlalu serius itu mah ya. Lanjut dikit lagi nggih. Ini udah 1 jam ceramahnya. Ceramah mah jangan lama-lama Pak Kades ya, takut gak diundang lagi. Nah Bapak Ibu, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi niku wafatnya, lahirnya Senin, dinten Senin, wafatnya dinten Senin. Makanya nurun ke umat Kanjeng Nabi Pak. Umat Kanjeng Nabi juga akan diwafatkan di hari kelahiran. Bu, jenengan ada yang lahir hari Selasa?
Ya ini Selasa soalnya, jangan-jangan besok matinya. Siap-siap. Nah, kita ini kan dapat ilmu dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kata saya nggak boleh dipercaya, ini Imam Al-Ghazali, 100 hari menjelang ajal, tanda-tandanya adalah terjadi gemetar, menggigil, campur kesemutan, dari ubun-ubun sampai ujung kaki, semua badan berarti kan Mbak, bukan kaki toh. Kalau kaki belum Bu, masih jauh dari nyawa itu mah, seluruh badan. Tapi kejadiannya bar asar hingga menjelang maghrib. Jadi kalau pas asar tadi dengan ada yang begitu, itu 100 hari mati. Ya buat persiapan, makanya para yai matinya husnul khotimah semua Pak, ada persiapan. 40 hari menjelang ajal terjadi kedutan ten udel, dut. Ngapa? Karena di pohon ajal kan ada daun yang bertuliskan nama kita. Ketika daun itu jatuh, langsung kedutan. Umpama ini daun yang bertuliskan Ismail Fadil misalnya. Tapi jangan diaminkan, jangan. Ini contoh tok ya. Begitu itu putus langsung dut Pak. Nah, itu kejadiannya pun ba'da asar. Kalau itu sudah kita alami ba'da asar, kedutan di udel, ingat 40 hari. Kemudian 7 hari makan meningkat nafsunya kalau orang sakit. Tapi kalau bukan orang sakit, kosong pandangan matanya. Pandangan matanya mendongak ke atas, melihat arah datangnya malaikat Israil. Makanya ibu-ibu bisa diciriin yang matanya ke atas itu. 7 hari lagi nih. 3 hari menjelang ajal, tiba-tiba nafsu makan turun. Lidah terasa hambar. Nah, kalau makan sudah hambar, 3 hari. Sehari sebelum ajal, tinggal sisa di ubun-ubun, dut. Nah, itu sehari lagi tuh. Karena kita ini kan tinggal di dunia nggak lama. Betul apa betul? Ya sakjane Bapak Ibu, kalau urusan takut mati saya juga takut loh Pak. Takut bener loh, ngapa ya? Padahal kiai kok takut mati juga. Bener. Apalagi tiang setrika tasnya 6 Pak. Saya kan sama istri itu jaraknya 16 tahun. Nanti kalau saya mati bini saya kawin lagi dong. Guyonnya begitu ya. Nggak ada yang ngelawan mati itu, nggak ada Pak. Sama kita semua. Cuman kita semua pasti akan mati. Maka siap-siap, kalau sudah dapat tanda-tanda itu kita siap-siap. Agar setidak-tidaknya kita bisa memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak bisa pas betul karena mungkin sakit terbaring di rumah sakit Pak. Minimal kita bisa sesuai dengan doa selamat, wa taubatan qoblal maut. Sudah tobat sebelum mati. Karena taubat diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Singkat cerita, Israel datang. Assalamualaikum ayyuhan nabi, alaikassalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Sampai datang ke sini ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku akan pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya ditanya kayak gitu tak jawab, pulang sono kamu, nggak usah kesini lagi. Ya kalau kita mah nggak ditanya Pak, langsung disikat. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Ngobrol-ngobrol kali malaikat Jibril. Singkat cerita, kata Nabi, Israel sekarang cabut nyawa saya. Cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya alamat mati, kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, tarik sampai di lutut, pinggang, udel, dada. Nah, ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau wasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat. Kita ini bukan wali Bapak Ibu, kita ini orang biasa yang banyak dosa, gitu Bang G. Tapi minimal Bu, yo jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarin nunggur maghrib, maghrib mentok
isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan billahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuh? Ya bener, kalau sudah di luar sholat kan nggak boleh adaan, harus qodoan. Tapi yang aneh itu niat ibu-ibu, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan billahi ta'ala. Loh kok kawanan Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan nilai ta'ala, hancur sholatnya dioplos. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Wasiat yang kedua, wa ma malakat aimanukum, jaga amanah. Wa ma malakat aimanukum ini muradnya Pak di banyak kitab itu budak, sahaya dan harta. Tapi kalau ingin kontekstual di zaman sekarang ini adalah wa ma malakat, apa saja dalam penguasaan aimanukum, tangan kanan kalian. Ya jabatan itu, jabatan. Jagalah jabatan, jagalah amanah. Pesan kali pemerintah, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Nabi yang pertama kali memproklamirkan pemimpin bukan raja, pemimpin itu bukan doro. Nabi yang memproklamirkan pemimpin bukan doro. Pemimpin itu enggak mesti didoroakan, tapi pemimpin itu pelayan bagi masyarakat. Dengarkan keluhan masyarakat, perjuangkan kepentingan masyarakat. Tepuk tangan lagi. Jangan sampai kebijakan tidak berpijak pada masyarakat. Pening Bapak Ibu. Saya ambil contoh sederhana. MBG, makan bergizi gratis. Begitu dimakan telur puyuh 3, tempe sepotong. MBG itu maunya rakyat atau maunya pemerintah? Maunya pemerintah loh Pak. Makanya usul kali Pak pemerintah, gede habisnya buat MBG itu Pak. MBG niku per tahun itu 25 triliun. Dana bus loh Pak, untuk sekolah sama pondok itu cuma 59 triliun per tahun. Lah MBG 25 triliun Bapak Ibu, bukan per tahun, per bulan, ngapunten nggih. Dana bos sama BO pesantren Pak niku 59 triliun per tahun. Lah MBG itu 25 triliun per bulan, nanti per tahunnya sampai 400 triliun Bu. 400 triliun itu nolnya berapa Bu? Jenengan ketik nang kalkulator, error kalkulator. Itu dibeliin cendol semua, tenggelam Lampung sama laut cendol. Udah ngalah-ngalahin lumpur lapindo itu Pak. Nah maka usul kali Pak pemerintah, program MBG itu ganti saja dengan sekolah gratis. SD, SMP, SMP, lan pondok pesantren. Ya kalau cuma sekolah umum habis pondok Pak. Sekolah gratis itu bisa ngabisin santri pondok loh kalau pondok nggak dikasih. Ngapunten Bapak Ibu, santri warahmatul ummah cuman bayar uang makan 400.000 sehari per bulan Pak. 400.000 nggih. 400.000 itu makan 3 kali sehari loh Pak. Sekali makan sehari itu 13.000. 13.000 tuh sehari, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Karena makannya ba'da isya kalau malam itu. 3 kali sehari. Banyak dari Peniangan. Santri kita tuh banyak betul Pak, asli orang Lampung banyak, Sanak Lepungnya banyak. Jadi orang Lampung banyak jadi kiai nantinya, amin. Jadi Penumangan, dari Peniangan Bapak Ibu santri. Bahkan ada anak bandar narkoba ada. Alhamdulillah sedemikian rupa. 13.000 sehari, makan 3 kali sehari. Cuman 4.000 sekali makan Bapak Ibu. Lah MBG 15.000 per siswa hanya untuk sekali makan.
Makanya pondok pesantren Rahmatul Ummah tidak nerima MBG. Karena syaratnya itu yang gak enak. Apa bunyi syaratnya? Kalau ada yang keracunan nggak boleh ngomong kemana-mana. Kalau alatnya rusak, Pak, kalau alatnya rusak ganti 80.000. Lah santri kita nakal-nakal. Nanti alatnya rusak, siapa yang mau gantinya? Udah nggak apa-apa, sekata saya nggak usah pakai itu. Artinya kalau 15.000 sehari itu dikirim ke pondok pesantren, gratis semua santri-santri pondok, Pak. Rame pondok pesantren itu. Orang tua tinggal mengirim uang jajannya saja. Atau begini, sesuai dengan usulan Bapak Aing. Tahu Bapak Aing? HDM ya. Atau Menteri Purbaya, Menteri Keuangan itu. Kirim aja ke emaknya aja. 15.000 per siswa per hari, kalikan 20 hari 300.000. Kirim ke rekening ibunya di rumah. Ibu-ibu punya anak sekolah 4 kali 300, 1.200.000 cair. Habisnya sama 400 triliun, Pak. Tapi dikirim langsung ke emak-emaknya ini. 2029 yakin saya Pak Prabowo menang telak. Bisa 100%. Asal jangan ke rekening bapak-bapak. Jadi udut ya, Bu. Jadi masalah itu. Atau satu lagi ini opsinya, Pak. 400 triliun itu bagikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini untuk infrastruktur. Satu provinsi dapat 10 triliun. Kalau satu provinsi dapat 10 triliun, nggak ada jalan jelek kayak tadi itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Seneng Pak Kades, bisa bangun kita. Lah Lampung ini viral loh Bapak Ibu, gara-gara jalan jelek, Pak. Gara-gara viral, Pak Arinal Junaidi, gubernur yang lama, dibully sejagat medsos. Tapi gara-gara dibully sejagat medsos, Presiden Jokowi waktu itu datang ke Lampung ngasih bantuan 800 miliar. Hanya dapat bantuan infrastruktur 800 miliar, nyengir Pak Gubernur. Saking senengnya. Lah ini bukan lagi 800 miliar, Pak, 10 triliun. 10.000 miliar. Kalau berani pemerintah lakukan itu, yakin sejahtera Republik Indonesia ini tidak akan jadi bancakan buat korupsi. Yang penting amanah. Dikit lagi, tarik lagi nyawa Nabi sampai lagi kerongkongan. Nabi bersabda, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati kalian buang wedok. Hati-hati dengan kaum perempuan, karena perempuan paling banyak masuk. Karena perempuan paling mudah masuk surga, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Tadi bapak-bapak yang kita serang, sekarang emak-emak dulu, Pak. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, tinggal taat suami. Tapi paling gampang juga masuk neraka, Bu, tinggal ngelawan sama suami. Kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Wanita tuh masuk neraka gara-gara nggak syukur. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis. Dijai bajai, najong tralala. Papa kerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Kabur ke Malaysia, Pak. Udah banyak duit, kawin lagi ibu-ibu, ditinggal lakinya. Hati-hati, syukur. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kadang-kadang kita harus bersyukur ibu-ibu. Kalau cuma cari pahala mah gampang, cukup nyucup tangan suami ya, Bu. Emak. Pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu, persis Hajar Aswad. Makanya yang gadis-gadis cari suami yang hitam aja sekalian. Ibu-ibu nyuci baju suami dari satu helai baju, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau ibu-ibu habis bikin dosa, nyuci baju aja, Bu. Bajunya masih bersih semua, yang bersih cuci lagi. Atau tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Kita enggak lama. Lepas, Pak, lepas, Pak. Kirain mengajak apaan, cuci kolor taunya. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Nabi kemudian mengatakan lagi, as-sholat, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati
ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di waktu duha Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Dimandikan, dikafani, disolatkan bergiliran. Malaikat di langit pun turun semua. Maka baru selesai disolatkan pada malam Rabu dan dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Saking cintanya dengan umatnya, dia sebut selalu umatnya. Nabi gak punya dendam sama umat, Pak. Jadi jangan sekali-kali ada yang ngancem ya Pak, awas ya kalau ente nggak ngerumat aneh, kakek aneh nanti mau hukum ente di akhirat. Jangan, ente nggak dapat syafaat nanti. Jangan ngancem sama umat Kanjeng Nabi. Nabi sayangnya pol-polan kali umat Kanjeng Nabi. Maka semua umat Kanjeng Nabi nanti akan dapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, di kamar istri sendiri. Makanya sumbang saran kali ibu-ibu, nanti kalau suami meninggal, kuburin aja di kamar ibu-ibu ya Bu. Enak aja. Sorry kata ibu-ibu, udah hidupnya disusahin, mati ditongkrongin. Sampai kiamat nggak laku dijual rumahnya itu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sholawatan dulu. Tadi kan sambun sholawat di awal nggih. Kita panitia siap galang dana. Ingat Bapak Ibu, siapkan infak terbaik. Saya khawatir ini taruhnya belum lunas ini ya. Jadi jangan sampai kita bubar maulid kok masih ngutang taruhnya Pak, malu-maluin ngajinya. Maka siapkan infak terbaik. Ya kalau ibu-ibu lupa bawa duit ya Bu, saran saya sih nggak usah pinjem teman, takut lupa mulangin. Cuman cukup anting-anting aja di separuh dilepas sebelah ibu, atau cincinnya yang dilepas. Kita nyumbang niati sedekah maulid nggih. Jadi Abu Lahab niku gara-gara sedekah maulid berupa memerdekakan budak Suwaibah, itulah yang menyebabkan beliau, yang menyebabkan dia, jangan pakai beliau lah sama Abu Lahab ya, itulah yang menyebabkan si Abu Lahab diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Nah makanya dianjurkan kalau mau bulan maulid sedekah maulid. Itulah mengapa kalau orang Gaseng Pak, banyak kembang telur itu sedekah maulid, kayak sedekah bumi loh Pak, kayak sedekah laut itu. Jadi nanti kedepannya di Bojong nih, kalau bisa kalau maulid itu kita kayak sedekah bumi itu. Jadi ada kunjungan, besekan, ngoten nggih. Ya kayak sedekah bumi itu loh Pak. Karena memang Abu Lahab itu sedekahnya gede banget. Nah Abu Lahab aja begitu, masa kita umat Kanjeng Nabi tidak sedekah maulid? Maka niatkan nanti yang disisihkan tuh sedekah maulid. Setidak-tidaknya untuk membiayai kegiatan kita ini. Baik, kita istighfaran aja. Astaghfirullah